Oke, Ya, oke. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman. Balik lagi ke channelnya gue, Felix Henry. Jadi kali ini kita kedatangan Dr. Angie. Kita bakalan ngomongin soal nutrisi, my favorite topic. Dok, izin dok, boleh perkenalan dikit dok? oke. Ya, Kenalan dari apa dulu dari tempat kerja gitu kali ya. siap. Aku sekarang kerja di Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Terus lulus dari Universitas Indonesia tahun 2022 sebagai spesialis klinik. Kemudian dokter umumnya dari Atma Jaya, dari Jakarta juga. Itu mungkin secara singkatnya. Kalau spesialis klinik itu apa nih dok ya? Sedikit Jadi kalau penjelasan. gizi klinik tuh kita memang lebih fokusnya tuh dulu ke ini, ke apa, ke pasien-pasien di rumah sakit. Karena ternyata banyak pasien itu dari research-nya itu dari nutrisi yang nggak bagus itu mengakibatkan prognosisnya lebih jelek. Jadi kenapa kita mesti intervensi nutrisinya, terutama waktu dia sakit ataupun selama masa penyembuhan supaya lebih bagus ke depannya. Misalnya pasien cancer, pasien pasca operasi, pasien-pasien dengan penyakit kronis yang jangka panjang itu kita bantu supaya pemulihannya pun lebih cepat dan quality of life lebih bagus lagi ke depannya gitu. Oke, oke. Kenapa bisa tertarik ke spesialis itu ya dok ya? Sebenarnya semua tuh berawal dari makanan sih, karena siapa sih yang gak suka makan kan? Karena aku Ya. tuh foodie banget sebenarnya. Aku suka makanan dan semua jenis makanan aku suka gitu. Tapi pasti kan semua orang pasti dulu berawal dari kecil takut gemuk apa segala macam kan. Tapi gimana cara kita belajar supaya kita bisa tetap makan makanan yang kita suka, tetap happy, tapi kita tahu nih tips dan tipsnya tuh apa gitu. Tapi ternyata setelah aku belajar tuh kayak ini tuh luas banget gitu loh. Kita bisa influence orang tuh banyak banget dari nutrisi ini gitu. Nggak cuman buat kita doang tapi bener-bener wow kayak kalau ini poin ini kita bisa bantu orang tuh kayak kita bisa preventif kita bisa promotif kesehatan tuh bener-bener kayak bakal jadi impact yang besar banget gitu sebelum kita sampai ke terapi atau penyakitnya gitu. Yap, yap, yap. Karena sekarang ya tadi tadi apa lagi sih? Tadi kan kita kan sedikit background sih dok. Jadi gue Mm, jalanin apa sedikit gue jalanin agrowisata ya, di Kabupaten Karo Sumatera Utara kan. Jadi gue tuh paling demen tuh memperhatikan. Jadi kayak ya. tamu-tamu kita yang dateng, maksudnya gue ngelihat kan, Mm, makin lama itu apa tingkat obesitas ya itu mm, makin jelas terutama dan juga di anak-anak sih itu mm, yang kalau menurut gue sih dok sangat-sangat memprihatinkan ya mm, mm, sangat-sangat sangat apa very very worrying. mm, Gue ngeliat dari anak-anak aja itu udah kayak udah kelihatan itu udah obesitas terus gue ngeliat apa bapaknya emaknya mm, bapaknya juga perutnya udah mungkin nggak terlalu tua tapi perutnya udah mulai mm, buncit mm, emaknya juga jalannya udah agak susah maksudnya kelebihan berat badan. Maksudnya itu yang gue perhatiin dari kita udah ngejalanin ini sekitar gue jalanin ini mungkin sekitar 5 tahun. Jadi mungkin my personal bias juga. Tapi gue rasa sih bukan personal bias. Dari tahun ke tahun gue ngelihat perubahan itu makin lama makin jelas sih. mm, Yang dulunya mungkin persentase tamu yang kita datang itu nggak terlalu banyak obesitasnya, tapi sekarang makin lama itu makin kelihatan sekali. mm, Maksudnya mm, makin it's becoming very obvious. mm, 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 mm. Dan itu jadi sangat-sangat apa dinormalkan sih. Maksudnya Ya, seakan-akan itu normal. Bentuk badan yang begitu seakan-akan itu it's a very normal thing. ya. Tapi Iya. agak patetik itu di sini tuh adalah kayak kita tuh gap nutrition tuh terlalu terlalu jauh gitu. Yang bener-bener normal tuh dikit banget gitu. Maksudnya yang bagus tuh Exactly. dikit. Iya Yes, kan? Yang yes. malnutrition, gizi buruk, stunting tuh masih banyak. Tapi anak-anak yang mulai obesitas, kelebihan gizi itu juga banyak banget. Sedangkan yang dari range normal itu tuh susah banget kita dapatkan. Jadi bener-bener why gitu kan? Kayak ini tuh gimana gitu loh. Kadang-kadang Iya ya. bener Iya, kan? Soalnya very yes, gini kan ada yes. beberapa pendapat juga anak kurus tuh jelek, nggak bagus gitu. Jadi waktu masih kecil dikasih makan segala macam supaya dia gemuk. Ketika dia gemuk, udah terlalu sulit untuk kita kontrol lagi. Karena beberapa pasien aku juga umur 18 tahun, 19 tahun, aku nanya, ini dari kapan gemuknya? Waktu kecil sih Hmm. kurus-kurus aja, justru bahkan cenderung kurus. Makanya keluarga pikir, aduh ini anak nggak kurang gizi nih, dikasih makan susu, dikasih makan, pokoknya masih makannya yang aneh-aneh, coklat-coklat, habisnya manis-manis semua dikasih makan dijejelin, sampai akhirnya dia jadi child obes, di remaja obes, akhirnya sekarang pun juga jadi dewasa obes gitu. Jadi sebenarnya gemuk itu belum tentu sehat, tapi kurus pun juga belum tentu sehat. Jadi itu yang kita mesti edukasi orang gimana kita ketemu di tengah nih yang benar-benar sehat itu seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang orang kegemukan takutnya body weight. Mereka mikir body weight itu terlalu tinggi itu nggak bagus. Padahal kalau body weight is muscle kan is okay. Kalau Exactly. fat itu Ya. baru kita problem gitu. Dan aku tuh nggak bosan-bosan edukasi orang kalau lagi obes gitu yang lagi mau turunin berat badan, jangan fokus berat badan. Pokoknya kita pentingin komposisi tubuh. Karena kalau orang fokus berat badan, gini karena orang tuh nggak turun loh berat badannya. Cuman kita lihat
oh dia makin slim, dia makin makin fit, makin secara measurement juga makin berkurang karena muscle-nya grow tapi fatnya turun. Nah, tapi dia kecewa karena karena weightnya nggak turun nih. Nah itu yang aku nggak bosan edukasi orang. Jangan fokus body weight, jangan fokus body weight karena banyak yang kayak gitu, banyak yang berfokus pada body weight terus gitu sampai sekarang. Yes, kualitas itu lebih penting. Exactly. Maksudnya betul sih. Maksudnya makanya gue kadang 50-50 juga sih. Maksudnya kadang gue ngeliat kalau BMI kan sedikit background juga dok kan gue Hmm, S1 gue sih food science, S3 hmm, gue food science juga cuma hmm. udah lebih ke biochemistry lah. Ya, ya, Jadi gue ya. dapat formal training itu di nutrition di waktu S1-nya gue. Jadi emang permasalahan di BMI sih. Maksudnya BMI itu it's a very crude measurement. Cuma itu nggak representatif untuk Mm-mm. kualitas hidup. Itu cuma very very crude measurement untuk dapetin apa gambaran yang rough aja sih. Betul. Mm-mm. Jadi kalau menurut gue sih emang apa lingkar pinggang itu yang udah paling menentukan sih. Paling Maksudnya mudah waist, ya sebetulnya ya. waist Mm-mm. circumference itu. Maksudnya begitu kita lihat aja kan, wah Mm-mm. lingkar pinggang makin menyusut atau enggak itu kan Iya, berarti udah tanda-tanda kemajuan sih. iya betul-betul. Itu sih yang aku edukasi orang terus sih supaya kayak mereka karena banyak nih misalnya terutama perempuan-perempuan ya kalau mereka udah mau slim gitu karena buat mereka tuh kurus itu bagus, kurus tuh cantik gitu loh. Karena ya itu mungkin untungnya sekarang kan udah mulai ada gerakan yang body positivity itu kan. Tapi sebenarnya ini kita nggak boleh menyalahgunakan juga nih. Bukan Betul, berarti iya kan? Jadi exactly. kayak serba Yes, salah gitu. Dulu yes. pikirnya dulu kan ya zamannya aku SMP SMA juga size zero model yang dibilang cantik semua orang berubah jadi kurus di bawah 40 kilo kalau bisa berat badannya tapi oh oke ini nggak bagus nih karena banyak penyakit ke depannya banyak gangguan mental eating disorder juga akhirnya nggak bagus oke kesininya mulai bagus nih tapi jangan sampai bablas nih tiba-tiba kita menormalisasi hal yang nggak sehat juga 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 salah gitu jadi memang kita mesti cari balance di tengahnya itu emang agak susah gitu makanya itu pun yang kadang-kadang kalau aku diskus sama teman-teman dari bagian psikiatri atau dari bagian yang mental health pun juga gimana nih cara kita kita ketemu di tengah supaya orang jangan menormalisasi um, gemuk itu sehat, tapi juga jangan bilang kurus tuh sehat gitu. Tapi yang di tengah-tengahnya untuk acceptance diri tuh gimana gitu yang supaya kita bisa dapat jalan tengahnya sebenarnya. Itu yang emang agak tricky sampai yang sekarang ini gitu. Dan kalau menurut gue sih ya dok, maksudnya kalau kita mau mau apa mau konsolidasi tentang mental health dan segala macam, gue punya argumen, I have a very strong argument Hmm, tentang dari sisi kualitas makanan. Justru kalau kita makan dengan apa dengan kualitas makanan yang buruk, itu justru memperparah betul. mental health, ya kan? Mm-mm, Maksudnya it's a very obvious connection. mm-mm, Maksudnya kalau seandainya lu makannya sampah, lu apa micronutrients rendah dan segala macam, itu justru memperparah your mental health. Jadi kalau menurut gue dengan makan yang bagus, dengan olahraga itu mm-mm. body positivity itu otomatis datang sih. Benar, 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 Maksudnya benar. it's tanpa kita harus ngomong, tapi pasti mereka tuh pasti feeling lebih, oh gue udah olahraga, gue lebih fresh nih. Gue Ya, makan yang sehat nih, gue lebih, maksudnya everything just, maksudnya improvements itu bakalan rolling benar, sih. benar. Kayak apa yang kalau hal yang baik kita lakuin tuh pasti hasilnya baik juga gitu. Maksudnya apa yang hasilnya akan baik juga karena mungkin kalau ngomongin research nih ya kan sekarang lagi banyak nih ngomongin gut brain axis, gut maternal Yes, placental axis semuanya tuh ternyata semua tuh berhubungan gitu dengan apa yang kita makan gitu. Even exactly. iya kan kayak misalnya apa yang kita makan gut microbiome itu akan pengaruhi gimana otak kita dan lain-lain. Kalau misalnya ibu itu kalau gut maternal dan placental tuh kayak apa yang ibu itu makan itu akan ke transfer ke babynya. Makanya sekarang lagi banyak nih ibu yang picky eater one day anaknya kalau picky eater jangan heran karena ya memang Hmm. udah ada pola microbiome-nya tuh yang udah semacam termemori di anak itu juga lewat gut placental axis. Jadi kalau kita mau merubah itu ya memang bukan ada satu titik doang nih. Jadi dari berbagai titik kehidupan ini berbagai cycle kehidupan memang mesti ada intervensi. Kayak mau ngomongin stunting, kita bukan cuma ngomongin di masalah anak-anak umur 0 sampai 5 tahun yang kita intervensi, tapi gimana ibunya, pola asuhnya, gimana wanita usia subur, gimana orang tua ketika remaja, ketika dewasa, gimana kita bisa mengubah semua itu supaya next generation 20-30 tahun ke depan itu udah jadi generasi yang lebih baik lagi gitu karena nggak mungkin nih kita ubahnya sekarang kita ubah besok berubah tuh nggak mungkin banget karena ini kan PR besar banget gitu kan untuk negara aja
Kalau dari data 24,4% turun ke 21,6 untuk stunting di tahun 2022. Targetnya 2024 tuh mau turun ke 14,4%. Itu masih tinggi loh, 21,6 itu masih tinggi karena Indonesia tuh negara kelima tertinggi yang dengan angka stunting. Negara-negara lain itu udah di bawah 10%, negara-negara Asia lain, misalnya China, Jepang, Korea tuh udah 7%, 5%, 6%. Kita kan lumayan masih kalah jauh ya. Maksudnya kalau kita lihat tuh, kalau kita nggak intervensi dari sekarang, ini tuh akan 20 tahun, 30 tahun, kita akan di sini-sini aja, kita akan stagnan gitu. Jadi memang ini PR bersama, bukan cuma untuk anak-anak doang, tapi kita pun generasi muda, even nanti lansia pun juga punya peran buat bantu untuk mengubah habit atau kebiasaan masyarakat kita, bangsa kita gitu. Ya, stunting 20-an% ya kita ya. Iya. Itu seperlima lu ya. Itu man, Iya. that's very very high. Heeh. Ya kemarin kemarin gue kan nangkep angka itu, tapi Iya. sebenarnya shit 20% itu gede sekali itu. Gede, gede banget makanya. Iya, gila seperlima, berarti seperlima dari anak kita berarti stunting gitu ya. Mm-mm. Dan itu yang dikategoriin stunting. Berarti kan kalau kita itu seperlima. Jadi kalau kita hitung, maksudnya secara kita stratified, berarti kan seperlima stunting. Berarti kan mungkin seperlima lagi itu udah mendekati stunting. Mungkin yang Mm-mm. Bisa. optimal itu mungkin cuma Berapa dua per persen? lima kali. Ya, Mm. berapa Iya, persen yang betul. optimal. Betul banget, apalagi kebayang nanti dari 20% stunting itu kalau kita intervensinya benar mungkin akan berkurang nih dari masa remaja, anak, remaja, dewasa berkurang. Tapi kalau kita nggak intervensi 20% akan jadi remaja yang kurang gizi, remaja yang kurang gizi, dia nggak siap untuk punya anak, kondisi rahimnya juga nggak bagus, environmentnya juga nggak bagus, akhirnya dia hamil, dia punya anak juga patternnya nggak kelar-kelar nih, nanti fluktuasi Hmm. situ-situ terus gitu. Jadi memang kita mesti potong dari berbagai sisi untuk ngeintervensi ini gitu. Jadi memang em, kita terutama makanya kenapa pemerintah itu lagi gencar banget untuk fight ini karena kalau kita bisa preventif daripada nanti kita terapi pasti akan lebih secara efektif cost juga pasti akan lebih mudah untuk preventif kemudian untuk masa depan ke depan 20 tahun 30 tahun lagi juga pasti akan lebih bagus dengan kita preventif dibanding nanti 20 tahun 30 tahun lagi kita masih berkutat dengan mengobati hal-hal yang mungkin kita bisa cegah sebelumnya gitu. Ya, Gitu. ya kalau yang dari apa dari kampanye pemerintah, Dok, apa yang didorong supaya untuk pencegahan itu? Apa yang didorong untuk konsumsi gitu? Tagline-nya surprisingly perbanyak konsumsi protein hewani. Very good. At least satu protein hewani sehari lah. Nah itu tuh memang kita memang kurang banget makan protein. Itu memang nggak bisa dipungkirin sih. Dari kecil aku pun juga ngerasa begitu karena mungkin emang culture-nya begitu gitu. Karena kalau kita kan banyak kan makan karbohidrat kan di sini. Dan ibaratnya kalau kita belum makan nasi itu katanya kita belum makan. Jadi kayak nggak afdol segala macem. Jadi memang itu udah jadi budaya ya mungkin emang kita juga nggak mungkin langsung ubah total, tapi pasti ada step by step yang kita bisa cari supaya ini bisa pelan-pelan lah kita ngubahnya juga gitu. Hmm. Kalau gimana kalau menurut kalau ini pendapat gue ya, Dok ya. Kita Mm-mm. ngulang sedikit. Jadi kalau menurut Mm. gue salah satu kenapa masyarakat kita itu agak sedikit enggan untuk konsumsi Mm. protein hewani karena Mm. banyak beredar informasi kalau kita itu demonizing sih. Kita itu Mm. menyalahkan konsumsi protein hewani itu terhadap penyebab penyakit-penyakit. Contohnya tadi tadi Mm. waktu di Rock Live gue ada ditanya. Jadi daging itu menyebabkan kanker nggak? Terus kayak telur menyebabkan kolesterol kena Mm. serangan jantung, terus kalau lu konsumsi apa ya sama itu semua lah kolesterol dan Mm. segala macam. Jadi kan dengan adanya demonization of animal protein, udah otomatis kan orang jadi takut konsumsi. Mm. Mm. Itu sih, maksudnya that's where kalau menurut gue sih permasalahannya di salah satu permasalahan utama di situ sih demonizing of apa animal protein. Proteinnya ya Ya. memang benar sih memang benar orang tuh jadi kayak ketakutan makan protein hewani karena pikirnya banyak banyak macam-macam ya kayak misalnya telur kuning telur kolesterol ya memang iya kalau kita cek di lab ya pasti emang tinggi kolesterol cuma kan metabolisme tubuh kita kan nggak serta merta itu jadi tiba-tiba naikin kolesterol darah kita kan kan banyak proses metabolisme lain. Namanya ini masih pro kontra. Ada pihak yang memang bilang oh makan telur memang bisa nih bikin naik kolesterol. Cuman kalau kita baca lagi ada juga ya beberapa yang risetnya tuh nggak begitu gitu karena metabolismenya tuh beda gitu loh apa yang kita makan tuh nggak serta merta jadi kolesterol di tubuh kita gitu. Tapi biasanya kalau aku cari jalan tengah, kalau memang dia udah ada kolesterol, oke lah. Kalau misalnya takut makan kuning telur atau apa,
ya udah gitu, mau dibatasin boleh misalnya sehari sekali atau seminggu jadi 3 kali, tapi yang lain-lain jangan dimakan juga. Jadi kita bikin kayak deal gitu, karena mereka tuh makannya jeroan terus goreng-gorengan, tapi dipikir tuh, tapi menyalahkan si kuning telur sebagai sumber kolesterol, padahal Exactly. kan jeroan goreng-gorengan udah tahu itu udah bener-bener jadi lemak jenuh yang bikin nyumbat pembuluh darah gitu kan, bukan si pertama si kuning telur itu gitu. Jadi memang oke oke nggak makan kuning telur tapi nggak makan jeroan, nggak makan gorengan. Jadi biasa aku dealnya kayak gitu tuh, jadi supaya nggak, supaya mereka juga punya agak terbuka gitu pikirannya bahwa bukan bukan kuning telur nih sebenarnya yang bikin bikin kolesterol gitu. Bahkan kadang-kadang coffee, unfiltered coffee juga bisa bikin kolesterol lebih tinggi dibandingin kuning telur sebetulnya. Terus yang apa? Yang orang pada nggak sadar sih ya. Sebenarnya eh, goreng-gorengan, Hmm. kalau menurut gue itu goreng-gorengan itu karbohidrat yang digoreng. Jadi orang selalu Hmm. nyalain juga kadang nyalain minyaknya. Padahal kalau kita pikir-pikir, ini juga kemarin gue diskusi waktu kita diundang ke dokter Richard Lee juga itu gue ngomong, Ya. maksudnya goreng-gorengan itu kita harus ngerti komponen yang paling besar di goreng-gorengan itu apaan. Bukan minyak lu. Komponen paling gede itu adalah karbohidrat yang bakalan naikin gula darah lu. Jadi kan orang kadang salah kaprah kan. Maksudnya, Mm-mm. jadi menyalahkan bagian yang sebenarnya bukan bukan komponen utama. Mm-mm. Mm-mm. Betul Iya sih. betul. Karena kita harus pikir makanan itu harus betul-betul kita lihat ini apaan sih sebenarnya. Wah, ini Iya. apa ini? Ya, Jadi gorengan kan di Indonesia kan pakai tepung kan, jadi dilumurin tepung dulu yang exactly tebel banget, bahkan even dagingnya pun juga cuma sekecil apa, tapi secuil. tepungnya gede banget tuh. Jadi sebenarnya bikin bikin naik gula darah, bikin insulin resistance, bikin lain-lain tuh ya itu tepung-tepungannya, karbohidrat simple yang bikin ganggu hormon dan lain-lain gitu, yang kita kadang-kadang nggak sadar, yang justru kita konsumsi tiap hari sebetulnya. Nah, tapi jadi menyalahkan sumber makanan lain sebagai penyebab kolesterol tinggi. Iya itu sih maksudnya dan ini juga sih dok. Maksudnya kadang gue juga rada kesel sih ya. Maksudnya kadang kita contohnya kita makan ini tipikal makanan Indonesia sih ya. Maksudnya Hmm. kita contohnya ke nasi Padang deh, makanan Iya, Padang. iya. Kita pesan mungkin ayam goreng sedikit sama Iya. telur sedikit ya santan sedikit lah tapi nasinya nambah nih nasinya sampai satu gunung Iya, tapi kita nanti tiba-tiba ngecek oh kolesterol gue naik asam urat gue naik segala macam gula darah gue naik tapi dia salahin nanti ayam sama telurnya iya, tapi dia gak iya, iya, ngeliat dia salahin ayam telur sama santan tapi dia gak ngeliat nasi itu satu gunung. iya, 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 itu sih, memang, ya itu memang mungkin kayak yang, ya itu memang kayak udah budaya bahwa nasi itu ya memang harus kita makan gitu loh. Jadi memang yang kita masih pelan-pelan ubah tuh itu, sama sama proses food juga sih. Jadi aku Proses ya that's ya right. proses food sebenarnya nggak semua jahat. Kayak misalnya yogurt itu kan bagus, itu juga proses food kan. Keju kan juga proses food, tapi kan bagus juga kan untuk tubuh. Tapi yang bentuknya sampai nggak karu-karuan itu loh, yang kita sampai nggak kenal bentuknya lagi itu yang sebenarnya yang putaran tanya nih, kemarin tuh baru baca artikel juga. Jadi ada posting tentang sosis. Jadi ini ada satu konten mau edukasi bahwa hati-hati kalau makan proses food, terutama kayak misalnya sosis, nugget dan lain-lain, karena dia mengandung tepungnya banyak, dibilang dia mengandung natrium tinggi, mengandung bahan pengawet dan lain-lain. Which is, oh aku setuju banget nih dengan konten ini, bagus kan ini edukasi orang gitu. Terus dia komen di bawahnya, dan sosis itu kadang-kadang bukan terbuat dari daging asli loh, karena beberapa daging sisa atau mungkin tulang-tulang, ada beberapa yang dipakai dihancurkan kemudian diolah dibentuk sosis gitu. Oh, aku baru tahu, oh bisa bener juga ya. Maksudnya kan kita udah nggak tahu tuh bentuk dagingnya udah nggak ada gitu kan. Tapi yang surprisingly komen netizen, komennya tuh bener-bener kayak kalau aku baca gitu, oh iya juga ya, bener juga. Kita kan cari tahu lagi, cari info lagi kalau kita berpikiran terbuka gitu. Cuman ini marah-marah gitu, marah-marah, eh, kok jangan ngomong sembarangan, jangan bikin hoax yang nggak mungkin lah itu nggak daging, nggak mungkin itu dari tulang-tulang. Kalau tulang-tulang kan nggak mungkin apa, nggak mungkin jadi empuk begitu, mana bisa sih. Dan rasanya rasa ayam kok, rasa sapi kok, nggak mungkin lah kalau misalnya itu bukan dari daging ayam, dari sapi rasanya kayak begitu. Jadi bener-bener komennya tuh antipati banget gitu, padahal ya ampun kita berusaha untuk educate orang, tapi kenapa di marah-marahin balik gitu. Sebenarnya kalau kita jadi orang yang bijak kan, oh kita research nih bener nggak sih yang dia ngomongin, kita tanya ahlinya lah atau apa gitu, bukan malah. Tapi bener-bener kayak 50% kata tuh komennya yang kayak begitu. Aku juga kayak oh, oh, wow. Jadi mungkin that's why kenapa orang-orang yang suka edukasi agak udahlah males, kita Iya pengen iya iya. edukasi orang tapi malah jadi di marah-marahin gitu.
Jadi sebenarnya gue punya rule tersendiri sih dok. Maksudnya kalau gue ngelihat makanan ya, Mm-mm. maksudnya kita sebenarnya gimana kita bisa tahu bahwa itu real natural food versus itu processed foods. Iya, iya, Sebenarnya gampang kalau menurut gue sih. eh, Contohnya apa bahan dasarnya pertama ikan. Kita bisa ngelihat iya. itu ikan kan. Nah, kalau kita kita proses, kita masak, tiba-tiba jadi ikan lagi, kita bisa ngelihat bentuknya itu kan. Ya itu real Mm, natural, maksudnya mm, itu real natural food. Tapi mm. kalau misalnya itu ikan, tiba-tiba bentuknya berubah dan kita nggak tahu apa itu dicampurin. Contohnya tepung-tepungan dicampur, Iya, iya. stabilizer, emulsifier, thickeners, Mm, pengawet, pewarna dan segala macam itu jadi processed food. Kan sebenarnya pakai dengan begitu kita langsung tahu, oh maksudnya ini loh, jadi real natural food versus processed food. Jadi kalau sausages, kalau sosis yang kita buat sendiri, yang kita tahu apa yang kita masukin iya, ya, ya it's good. Tapi kalau seandainya sosis nuggets yang kita nggak tahu itu apaan di situ, ya then iya, it's process kan. iya, iya, Ya, iya. Setuju banget, setuju. ya Jadi, sebenarnya itu yang harus kita. Dan ini sih, ini kan gue lagi nulis paper sih dok tentang oke. apa tentang calorie and food. Jadi yang gue mau tekenin juga permasalahannya kita lupa bahwa ini gue ketemu satu satu reference yang bagus sekali sih yang betul ngebuka mata gue. Eh, Kita kadang ngelihat masalah apa proses foods ya, masalah makanan yang diproses. Kita nggak sadar bahwa dari tahun berapa sampai sekarang ini udah ada 4.000 novel ingredients. Novel ingredients, 4.000 ingredients yang dimasukin ke dalam makanannya kita yang di-approve oleh FDA, US FDA. Itu 4.000. Wow. Jadi sekarang kan gue lagi coba consolidate, udah mulai keluar ada beberapa apa big data ya, maksudnya Hmm. data secara populasi gede bahwa available calorie ini data US sih, ini di Hmm. data US kan obesitasnya mengerikan. Iya, iya. Tapi kalau kita ngelihat kalau kita itu ngelihat dari tahun ke tahun available calorie dan calorie intake. Jadi berapa kalori yang tersedia di populasinya per kapita versus kalori yang dimakan per kapita itu Hmm. tidak berubah dari tahun ke tahun, dok. Hmm. Sama sekali tidak berubah, tapi tingkat obesitasnya meroket. Hmm. Jadi kan ada dua pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan muncul. Jadi yang pertama, apakah tingkat aktivitas mereka turun? Itu Hmm. juga tidak menjelaskan kenapa bisa Hmm. obesitas naiknya begitu mengerikan. Hmm. Walaupun tingkat aktivitas turun, tapi nggak mungkin bisa menjelaskan yang sampainya Parah mengerikan. itu. Ya, sampai 88% populasi di US itu metabolically unhealthy. Hmm. 88%, dok, Gila sih. metabolically unhealthy. Jadi itu tidak menjelaskan. Jadi sekarang udah mulai ada namanya obesogens hypothesis. Jadi dari kayak bahan-bahan novel ingredients kayak begini loh, yang 4.000 ini kita nggak tahu. 4.000 dan itu ternyata udah mulai keluar animal model sama in vitro trials yang tunjukin bahwa itu betul-betul menghambat apa merusak metabolismenya kita sih. Metabolisme. Hmm. Exactly. Maksudnya kayak contohnya yang plastik BPA, terus ada lagi semacam emulsifier. Gue lupa namanya apa emulsifier itu dia ngeblok leptin. Dia Hmm. ngeblok leptin apa secretion dari Hmm. apa fat cells dari adipose tissue. Jadi yang kayak begitu ini malahan yang menurut gue itu lebih menjelaskan Hmm. obesogens. Jadi apa faktor-faktor dari 4.000 novel Gila sih. ingredients Itu yang gila masuk ke banget. dalam makanannya kita yang itu yang rusak our metabolism. Makanya gue bilang, Iya, iya. gue kadang ngomong di TikTok itu agak keras bahwa gue tuh gak makan ultra processed foods karena because itu so obvious Hmm. bahwa ingredients begitu merusak our metabolism. Iya, 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 iya. Yang oh my god. Iya, sebenarnya kalau orang nanya ya, gimana sih cara bikin lifestyle yang bagus, bikin makanannya oke? Sebenarnya sesimpel udah whole foods aja kita makan gitu. Karena itu udah Yes. bahan paling alami gitu yang bisa kita makan gitu. Karena kalau udah ultra proses tuh kita udah nggak tahu lagi tuh apa yang dicampur. Terus kita nggak tahu ke depannya 20-30 tahun dia bakal gimana sama hormon kita, metabolisme kita dan lain-lain gitu. Jadi yang dari zaman dulu kala yang bikin orang hidup panjang dan lain-lain kan emang udah kelihatan ya dulu kita udah tahu nih apa nih jadi kan sebenarnya sesimpel itu cuman strugglingnya adalah ketika mereka udah pernah taste ultra processed food makanan-makanan yang gurih makanan Exactly. yang asin makanannya apa itu bikin addicting gitu jadi untuk apa namanya untuk lepas tuh susah banget gitu garam asin terus yang gurih-gurih susah banget makanya nah aku lihat ini cuman empiris ya karena lihat beberapa temen yang punya baby, punya anak,
pola asuh mereka tuh gimana gitu. Karena memang penelitiannya pun juga masih jarang. Ada beberapa temen tuh yang cukup ekstrim ngasih makan anaknya. Jadi dari baby, dari mulai MPASI tuh ekstrim banget. Benar-benar dia bikinnya super clean. Jadi anaknya tuh hanya boleh makan benar-benar ya udah ayam, ikan, sayur, semua yang dia masak sendiri gitu. Nah, kalau misalnya lagi ada event, misalnya lagi ada birthday atau apa, anaknya mau makan cake, boleh, tapi dikasih tahu porsinya sekian. Kenapa dikasih penjelasan itu nggak baik karena gini gini gini. Ketika anaknya umur 6 tahun, 7 tahun, anaknya bisa bisa milih lagi ada pesta, anaknya makan lollipop gitu kan. Mami boleh makan lollipop? Boleh, coba ya udah makan. Dia makan satu satu kali, dua kali, udah nggak mau lagi. Kenapa? Nggak enak buat aku, di badan aku tuh nggak enak gitu. Karena dia ditanamin habit dari kecil bahwa yang oke buat badan dia tuh seperti ini. Jadi ketika dia makan makanan yang kayak gitu tuh buat dia tuh nggak nggak nagih, nggak pengen gitu. Jadi jadi mungkin kalau bisa ada datanya nih untuk pola asuh dan gimana kita menerapkan habit itu dari kecil sampai nih orang dewasa mungkin akan lebih valid dan lebih bisa diterapkan gitu. Karena ketika anak itu udah dapet makanan yang gurih, manis, yang enak gitu, pasti dia susah untuk makan makanan yang whole foods gitu. Jadi that's why kenapa anak sering picky eater, sering nggak mau makan. Makanya ketika dikasih disodorin gula gitu dia baru mau makan. Akibatnya nggak solutif kan. Akibatnya ya udah jadi gagal pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan juga nggak bagus karena dia makannya nggak nutritious foodnya gitu. Setuju, setuju. Maksudnya anaknya gue juga gitu sih dok. Maksudnya dia kan kita dari dulu nggak kasih yang gue Hmm. paling anti sih. Kalau kalau anak gue itu dikasih makan kayak yang begitu-begitu, Hmm. oh man, gue maksudnya itu I'm very very strict. Hasilnya nanti begitu. Hasilnya Hmm. dia itu lebih betul-betul kalau makan makanan begitu dia nggak mau. Hmm. Ya, iya. Jadi itu sih maksudnya kadang-kadang gue dibilang terlalu ekstrim, Ya, tapi no, gue bilang itu bukan ekstrim karena ketersediaan makanan itu yang di lingkungan kita itu udah terlalu banyak. betul, setuju. It's just too extreme. Jadi contohnya kita ke minimarket, Hmm. kita ke minimarket coba ngelihat satu row itu, oh my god, satu row. Terus belum lagi kita masuk ke dalam, gak ada Whole Foods. Tidak ada, kalau kita ke minimarket, Hmm. tidak itu namanya Whole Foods. Semua itu processed foods. Ya, Jadi, kalau kita tidak ekstrim, masalahnya anak-anak kita itu tumbuh di lingkungan yang betul, ekstrim. betul. Ya kan? Maksudnya it's a very extreme environment. Hmm. Yang dulu itu tidak ada kayak begitu, tiba-tiba anak itu tumbuh di lingkungan yang mengerikan kan. Hmm. Jadi ya Hmm. justru kita harus disiplin dan ekstrim dalam dalam menanamkan itu. Karena Mau nggak kita mau aja kan? mungkin kita nggak kasih makanan begitu, nanti waktu dia gede pasti ya kita nggak mungkin kontrol sampai dia remaja sampai dewasa kan. Tapi kalau at least kalau dari kecil Exactly. udah bisa ditanamin habit yang biar dia tahu oh ini bagus nih nggak bagus, kita kasih pengertian, pasti nanti dewasanya ketika dia dikasih pilihan dia bisa tahu nih mana yang oke dan nggak oke buat dia. Tapi kalau dari kecil udah dipaparin namanya begitu, hmm, gini buat aku mungkin kayak pemaparannya tuh nanti aja deh waktu udah lebih dewasa pasti akan terpapar juga. Jadi jangan dari kecil kita kasih kasih paparan kayak gitu gitu. Iya, iya, iya. Enggak, ya maksudnya disiplin dan Mm. pengertian dan pengetahuan itu emang harus ditanamin dari kecil sih. Ya, ya, setuju banget. Dan juga gue juga tertarik sekali sih dok. Maksudnya kemarin itu gue ngelihat data-data dari psychiatry work ya, Hmm. psychology sama Hmm. psychiatry. Hmm. Jadi kalau orang-orang yang obesitas dan segala macam dari functional MRI brain Hmm. scan-nya itu jelas sekali kan. Begitu dia ngelihat hyperpalatable food kayak processed foods itu Hmm. nyala di Langsung ya. tempat-tempat ya di tempat-tempat yang menunjukkan addiction. Ya. Hmm. Jadi functional MRI brain scan itu kelihatan kan dia dia Hmm. addicted to it. Jadi kalau misalnya dari kecil kita udah biarin begitu aja, itu kan apa exposure sama 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 itu semua kan bakalan terbangun Betul, betul, pelan-pelan betul, terbangun. Jadi begitu sampai dewasa dia udah nggak bisa lepas kan jadinya. betul. Terus Jadi namanya it's kayak very addiction, difficult. dia pasti akan butuh lebih dan lebih lagi gitu. Jadi nggak mungkin untuk itu kayak apa ya? Dia membuat kita happy. Jadi happiness itu tuh tergantung pada makanan-makanan kayak gitu gitu. Jadi kalau tanpa itu jadi dia stres, kemudian dia nggak bisa bekerja dan lain-lain. Kalau udah dibiasakan dari kecil. Jadi kalau dan itu kan makanan high inflammatory juga kan Oh makanan-makanan yes. kayak gitu Ya. kan. Makanya bener-bener percaya nggak percaya makanan bisa bikin ngerusak otak. Itu mungkin orang bilang terlalu ekstrim, tapi itu percaya nggak percaya memang bener. No, it's real dong. Maksudnya it's Iya. real. Jadi kan iya, it's real. Jadi kan gue collab salah satu kolaborator gue itu dokter spesialis bedah saraf, dokter Iya. Stephen Tandean. Jadi Hmm.
kita kita nulis paper kemarin tentang manfaat propolis itu di Neuro lah. Jadi kita kumpulin references. Jadi contohnya kayak penyakit-penyakit yang kita anggap remeh kayak depresi, Mm, anxiety, mm, itu ada inflammatory component di otak. mm. Iya, itu inflammation. Jadi kalau kita makan inflammatory food, terus belum lagi kita kalau kita obesitas kan kita chronic inflammation. Yes. Heeh, Jadi kan heeh. chronic inflammation obesitas kan bukan cuma di perut, ya pasti Iya, seluruh badan kan. semua yang satu badan. Yes, including the brain. Iya, iya, iya. Maksudnya lu bayangin nggak, lu obesitas, inflammation di satu badan, tiba-tiba your brain is inflamed. Lu punya otak itu meradang. Apa nggak lu depresi, Iya, kayak iya. anxious, nggak Mm, bisa konsentrasi, maksudnya nggak mm, produktif, itu kan mm. maksudnya jadi snowball. Betul, 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 betul. Itu betul banget. Jadi kayak kadang-kadang mungkin kalau ngomong gitu orang kayak, ih berlebihan banget sih masa makanan doang Ya. dibikin depresi. Tapi bener loh, maksudnya Yes. itu bener banget tuh, udah bener. Dan sekarang tuh makanya kenapa orang mulai concern. Oh, emang ada ya makanan anti inflamasi? Emang ada ya makanan yang pro inflamasi? Ada, memang ada. Dan apa sih yang ngebantu kita untuk mengurangi inflamasi? Bahkan terutama nih perempuan kali ya. Karena aku lagi banyak ngobrol sama perempuan. Karena belakangan tuh banyak reference dari ini masih muda-muda gitu, anak 18 tahun, 17 tahun gitu. Tapi mereka udah mulai obesity. Jadi Hmm. dari dokter Obgyn itu suka refer ke kita apa namanya untuk bantu untuk menangani foodnya dia, obesitasnya dia karena udah mulai gangguan menstruasi, udah mulai hilang menstruasinya, dan Oh udah mulai shit. ke arah apa namanya curiga PCO, maksudnya polikistik Oh. ovari dan lain-lain. Dan menurut mereka tuh makin banyak banget sekarang, entah karena dulu nggak kedetek atau entah karena pola hidup yang sekarang itu udah lebih lebih gak teratur gitu. Jadi bener di refer supaya jangan sampai ke depannya itu nanti malah infertilitas itu kan juga mengganggu Hmm. kesuburan juga. Jadi mau ngomong ekstrim lagi makanan bisa bikin gak subur, pilihan makanan yang apa bisa bikin ganggu infertilitas, bener juga gitu. Jadi kayak kalau kita bisa, padahal itu simple step. Kalau kita bisa tetap bisa ubah itu dari dari awal, dari mulanya, atau kita ubah sekarang pun juga nggak ada pernah kata terlambat sih. Jadi kapanpun kita mau berubah itu pasti bisa gitu. Dari sesimpel kita ngubah pola habit hidup, pola makan kita, pola olahraga kita tuh bener-bener akan ngebantu banget ke depannya sebenarnya. Itu ya kadang-kadang orang masih nggak sadar, mereka mereka kurang menganggap penting makanan dan olahraga kayak cuma nggak mungkin lah makan olahraga doang bisa segitu dampaknya gitu. Dan maksudnya kalau kalau menurut gue ya dok ya yang kayak apa itu diagnosa kayak PCOS dan segala macam infertility itu kalau menurut gue sih bukan bukan dulunya nggak terdeteksi sih. Kalau menurut gue itu it's a real data bahwa sekarang itu emang naik. That's Hmm. my maksudnya kalau menurut gue sih nggak mungkin kalau dulu kalau saya dulu ada permasalahan gitu orang tuanya Iya, nggak bawa ke dokter itu kan nggak iya, mungkin iya, iya, ya iya, kan. iya, iya, Gue yakin itu maksudnya it's a modern problem yang iya. it's a real data sih, it's the real data. Sepertinya sih gitu sih, kayaknya sih gitu. Soalnya Iya. bener-bener belakangan memang banyak banyak banget gitu. Belum lagi Emang yang autoimun dok, ya kan autoimun juga kan. autoimun juga lagi naik sekarang. Penyakit yang tidak tahu penyebabnya apa, belum bisa disembuhkan, tapi cara terapinya gimana? Ujung-ujungnya udah atur pola makan, atur habit, akan lebih terkontrol kan gitu kan. Nah, tapi ternyata bener kan, maksudnya dengan semua hal tuh pasti akan disarankan untuk ngubah habit makan, ngubah habit lifestyle juga kayak gitu untuk mengontrol semuanya gitu. Yap, yap. Dan ini kan sedikit sharing juga nih dok. Ya. Kemarin gue ketemu satu research paper yang sangat-sangat menarik juga. Jadi ini orang-orang obesitas, dia dulu mereka itu dimasukin ke dalam program namanya ini studi nama ad libitum study. Jadi artinya mereka makan sebanyak-banyak yang mereka mau makan Hmm, kan, yang hmm, disediain sama researchernya. hmm, Jadi mereka itu dikasih makan grup A itu dikasih makan plant based high carbohydrate diet, hmm, yang grup B itu dikasih makan high fat animal based ketogenic diet. hmm, Jadi mereka makan terserah lu mau makan tapi disediain sama researchernya itu minimally processed, itu real hmm, natural food yang hmm, dikasih dikasih makan. Jadi dua hal yang terjadi sih. Tapi gue mau fokus yang di satu hal ini. Walaupun mereka makan sebanyak-banyak yang mereka makan, berat badan mereka turun hmm, di dalam studi itu. hmm. Mereka ini obesitas, lu masuk ke dalam studi ini, lu disuruh makan, lu terserah lu makan sebanyak apapun, Banyak tapi ya. berat badan mereka turun. Itu yang Oke. menurut gue menarik. Lu mau either di high carbohydrate diet, plant based, atau lu mau di animal based ketogenic diet, dua-duanya turun.
Jadi kan maksudnya dari situ kita langsung tahu, ini ad libitum study nih, lu makan sebanyak yang lu mau makan. Mm. Tapi kenapa berat badan lu turun? Kenapa kalau lu dibalikin lagi ke living condition yang Iya. dulu, Heeh. kenapa berat badan lu nggak turun? Berarti kan something is maksudnya something to do with the food Iya, yang iya, dimakan kan? iya, Iya iya, di iya. situ juga maksudnya itu a very very strong clue bahwa minimally processed whole foods itu yang lu harus makan. Doesn't matter lu mau apa lu mau carnivore, lu mau ketogenic, lu mau plant Iya, based, mau iya, apa. Yang penting lu makan sayur ya sayur, daging iya. ya daging. Lu Heeh, jangan heeh, makan yang contohnya kayak yang gue paling anti ya dok ya, fake meat heeh. sih, fake meat. Oke. Yang kayak apa makanan-makanan orang vegetarian tapi yang Oh, dibentukin heeh. jadi apa Oh iya, jadi jadi daging yang daging-dagingan. Heeh. jadi daging-dagingan. Maksudnya kan coba kita bayangin aja ya, maksudnya gimana caranya tanaman plant protein lu bentuk jadi kenyal. Hmm, Itu kan hmm, maksudnya bagi gue dari kalau kita ngeliat dari sisi kimia, berarti kan lu butuh sesuatu yang bikin tuh elastic kan supaya hmm, kayak hmm, rasa daging. Itu hmm. kan udah pasti bahan campuran karena Iya, plant proteins itu iya, karakteristiknya nggak begitu loh. iya, 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 iya. Jadi kan udah pasti lu nambahin sampah ke situ. Iya. Jadi kalau misalnya memang vegan atau plant based ya udah makan tahu tahu aja, tempe tempe aja, soya soya aja Exactly. gitu ya. Benar-benar minimally proses karena ya kita benar-benar tahu dan terkontrol apa yang kita makan gitu sebenarnya. Tapi setuju sih, itu setuju banget sih karena kita nggak tahu nih memang apalagi kombinasi beberapa jenis bahan itu kita nggak tahu interaksinya gimana tuh. Siapa tahu jadinya ada interaksi antara kombinasi beberapa makanan yang mengakibatkan itu gangguan hormon, gangguan metabolisme dan lain-lain gitu. Ya, dan sekarang gue juga ngelihat dok, maksudnya contohnya kayak emulsifier ya. Hmm. Emulsifier itu juga ngefek ke apa ke gut integrity. Jadi ada Hmm. beberapa studi yang tunjukin kalau seandainya lu makan emulsifier yang banyak, yang apa komponen emulsifiernya tinggi, dia bisa ngerusak apa gut lining. Gut Jadi lining ya. jadi makanya ada perbuatan leaky gut. Jadi diorang hypothesized Hmm. kalau autoimmune disease itu gara-gara leaky gut kan. Jadi sesuatu yang tidak harus masuk yang tidak seharusnya masuk ke peredaran darah lu tiba-tiba Benar-benar. masuk. Ya, Ya ya. kan udah otomatis your apa immune Antibody system kayak kita, ya yes, sistem tubuhnya. Heeh. nyerang terus. Maksudnya ini kan aneh, ini maksudnya something is Ya, yang tidak seharusnya di darah tiba-tiba masuk kan. Ya iya, maksudnya iya, kan iya. jadi apa? Jadi immune system kita jadi high alert Iya, secara benar-benar. terus-menerus, secara kronis. Iya, iya. Benar sih. Bener, Mbak. Jadi Setuju, kan maksudnya setuju banget sih. itu is a very very Tapi interesting. interesting banget sih kalau ngomongin soal nutrition tuh kayak nggak ada habisnya. Terus tapi pasti ada hal baru lagi dan hal baru lagi dan kayak yang kadang mind blowing gitu. Kenapa sih kenapa kita nggak sesimpel udah makan makanan biasa aja, ternyata sesimpel itu pun juga bakal banyak bantu bikin perubahan juga gitu. Sesimpel udah gitu kayak makan makan telur ya makan, daging ya daging Betul. makan gitu, ayam ayam makan, ikan makan, semua dimakan aja, tapi minimally proses toh hasilnya juga oke gitu. Bahkan kayak misalnya nih ya anak-anak kan kemarin tuh teman-teman juga lagi bikin bikin project buat anak-anak yang stunting selama di yang daerah Papua gitu, mereka bikin project untuk kumpulin 27.000 telur. Jadinya Oh ya. untuk menjamin supaya anak-anak ini dari umur 0 sampai 5 tahun tuh at least makan 1 sampai 2 telur sehari gitu. Karena ternyata telur itu kan memang kandungannya bagus banget dan banyak banget gitu. Lengkap gitu. Jadi kadang-kadang kekurangan itu pun yang bikin kita malnutrition, stunting dan lain-lain. Yang tapi akhirnya sering disalahkan karena dibilang kolesterol dan lain-lain. Padahal ya itu balik lagi yang kita makan tuh processed food itu loh yang bikin gangguan Hmm. hormon dan lain-lainnya itu gitu. Iya, maksudnya kadang itu yang kadang orang nggak ngeh ya. Maksudnya eggs are very very nutritious sih. Gue kadang Hmm. makan gue kadang dok ya, gue makan 5 telur Iya. sehari kadang. Maksudnya Tapi cek kolesterol pagi aman dua. kan? Oh Cek iya, protein very good. aman Maksudnya kan? gue kadang bahkan merasa ya dok ya, kadang Iya. kalau gue kurangin asupan telur, Hmm. jadi tidur gue itu kurang bagus. Kadang gue Hmm. kadang kalau gue mau pastiin kualitas tidur gue oke, gue makan Hmm. malamnya itu telur. Oke. Oh very, maksudnya I can tell maksudnya the sleep quality itu mantep man. Iya iya iya. Maksudnya makanya gue bilang eggs itu betul-betul nutritious sih, very very nutritious. Iya, 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 iya. Ya dan gue pastiin gue makanya gue jarang sekali makan makan, nggak pernah lah sekarang udah nggak pernah, udah 5-6 tahun nggak pernah makanan makan makanan sampah kayak gitu. Sama-sama Iya. satu tahun lagi kalau Indonesia. Mereka bilang protein hewan itu mahal. Ini susah dijangkau. Sebenarnya kalau padahal
mungkin emang iya untuk sebagian mahal, cuman kayak X tuh paling murah loh. Aku pernah Yes, belanja di pasar 1 kilo 20.000 tuh aku bisa dapat 10 sampai 12 tergantung ukurannya. Berarti satunya kan sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000 gitu. Kita bisa sisihkan untuk makan telur kan juga udah oke banget gitu dibandingkan kita perbanyak carbsnya atau mungkin dipakai buat yes, yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya eh ya udah kalau memang yang jenis yang lain mahal, kita bisa pakai telur untuk sebagai bahan makanan sumber utama yang proteinnya gitu. betul. Baru aja semalam gue makan 3 telur dok sama sayur sama buah makan malam. Itu Hmm, kalau hitung-hitung itu gak nyampe 10.000. Maksudnya gak nyampe 10.000. And iya itu iya. very filling, sayurnya juga fresh, maksudnya buahnya juga fresh. Gue makan telur, oh man, very filling. Maksudnya feeling refresh habis makan, Iya. tidur Hmm. kualitas tidur oke. Ini gue pernah kemarin, apa gara-gara ngelihat ada donat yang kecil itu loh, yang Aha, merek JJ itu dok. iya. Gue mau ngetes kan. Gue mau coba ini betul nggak sih? Kalau gue berasa kalau asal gue makan high sugar ya, terutama kayak Hmm, makan pizza gitu, mood gue sama itu mood swing sekali. Tapi ini hmm, menurut hmm. gue mungkin cuma perasaan. Jadi Iya, gue ngetes, gue makan dua yang kecil yang mini itu. iya. Iya. Begitu itu gue makan jam 6 sore. Malamnya dok, oh nggak bisa tidurnya itu gelisah. Tidurnya itu gelisah. Gue langsung tahu, oh shit, berarti pengaruh sekali, men. Cuma makan Iya. dua ini aja, tidur, kualitas tidur gue itu hancur. Iya, iya, iya. Kalau kalau aku sih lebih pernah nyoba juga makan yang biasanya pernah coba yang 80% clean. Jadi misalnya 80% clean 20% kadang-kadang masih ini oke lah, tapi itu makanannya masih masih terkontrol. Makan itu selama 2 bulan dicoba, terus setelahnya coba nih udah coba junk food lagi. Yang dirasa beda itu satu quality of sleep iya, terus mood juga iya sama ini si kulit sih. Lebih Hmm, bulusan, lebih jerawatan, terus juga lebih kayak badan tuh rasanya nggak seger gitu. Jadi memang 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 benar gitu kalau makanan-makanan junk food tuh bisa bikin inflammation dan lain-lain yang bikin badan kita pun juga jadi reaksinya juga nggak bagus gitu. iya, iya. Maksudnya, gue sih saranin ke teman yang nonton kan. Maksudnya kadang kita harus peka sih. Maksudnya kita ngetes aja. Kan kadang Hmm, ada yang bilang, oh kok gluten, terus kok gue makan iya, apa makan telur kadang gini, gue makan minum susu iya, kadang begini. Maksudnya emang kita harus ngetes kan. betul. Maksudnya setiap orang kan pasti berbeda reaksinya. Jadi maksudnya lebih peka sih, lebih 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 aware tentang tentang apa yang kita makan sama efeknya ke badan kita. Setuju Maksudnya sih. for me, ya being hyper aware itu very very good sih. Jadi kita tahu kan maksudnya apa yang cocok, apa yang nggak cocok. Iya, setuju. Karena tiap orang kan beda-beda kan pasti kan. Jadi yang tahu diri kita sendiri gitu sebenarnya. Jadi kita memang trial and error juga. Kadang-kadang, oh makan ini kebanyakan efeknya begini, oke diganti terus ini sampai one day kita nemu tuh kayak yang pas tuh gimana gitu buat badan kita Yes, sendiri gitu. yes, yes, yes. Dan ini sih gue juga selain ke teman-teman kan, maksudnya terutama bagi yang mungkin cowok dan cewek sama sih. Maksudnya Hmm, kita ngelihat aja dari sisi perut ya. Kalau gue hmm, sih jaga asal yang gue makan itu jangan sampai perut gue buncit. hmm, Gue hmm. gue selalu ngecek pagi itu pagi-pagi gue harus ngelihat ke kaca. Kalau gue buang nafas, apakah perut gue itu lebih keluar daripada dadanya gue. Begitu gue itu, oh man, berarti berarti selama seminggu ini ada yang salah nih gue makan. Hmm. Jadi itu sih, maksudnya sometimes simple observation itu bisa Ya. bantu kita banyak kan. Mm-mm. Sama ini sih, mungkin orang yang sering salah juga mindful eating juga gitu. Karena Nah, kadang-kadang mereka tuh makan sampai mereka tuh nggak tahu kenyangnya tuh sudah banyak gitu. Kita masih tahu nih, at least kita 80% kenyang gitu, udah cukup yes, stop. Jangan sampai kita kayak, sampai bener-bener kayak kenyang bego gitu, baru kita stop. yes, Karena efek setelah kenyang, terlalu kenyang juga nggak enak gitu buat badan kita. Akhirnya kita kan bisa bisa besokannya jadi nggak, jadi kayaknya nggak produktif dan lain-lain itu masih berasa banget gitu. Jadi memang memang listen to our body tuh penting banget, tahu kapan kita kenyang, kapan kita lapar, terus gimana cara manage, makan teratur juga penting karena kalau kita udah makan udah keburu lapar banget baru makan akhirnya jadinya craving makannya banyak kebanyakan kekenyangan akhirnya metabolisme juga jadi nggak oke. Ini emang praktisnya masih trial and error tapi mungkin kalau bisa diterapkan dari kecil anak-anak itu dari bikin pola habit yang bagus mungkin kedepannya dia akan tetap bikin pattern yang bagus juga gitu. Jadi memang ini PR yang besar banget karena memang semua tuh berperan untuk ngubah ini gitu sebenarnya.
Ya, dan permasalahannya sih sekarang ketersediaan sih. Maksudnya kita itu lingkungan kita itu di hijack dengan makanan-makanan sampah. Itu Hmm, that's the real, maksudnya that's the real issue sih. Jadi kan ya, maksudnya ya, makanan fresh itu jadi lebih susah untuk dicari, susah. sedangkan lu beli makanan yang kayak begitu, mengerikannya, oh my God. Ya kan? Yang Begitu. Ci apa di pinggir jalan itu ya, yang banyak ya. Ah, yes, yes. Dan dulu masuk ke minimarket aja. Gue begitu Ya, masuk minimarket, oh my God, gila apa enggak anak-anak itu langsung begitu lihat warna-warni iya, dan iya, semua iya, iya. segala jenis makanan, Hmm, bentuk dan oh itu kan udah langsung betul-betul kayak attention kita itu ditarik ke situ kan. hmm, hmm, hmm. Pernah waktu itu Iya. one day aku mau bikin kayak video sama temen gitu. Oh, kita bikin tips yuk untuk orang-orang yang susah nih kalau misalnya mau beli makanan. Kan paling gampang orang kerja kantoran kan minimart atau segala macam. Coba kita masuk ke minimart deh, kita cari makanan apa sih yang kita bisa beli, kita bisa makan gitu supaya tetap terjaga nutrisinya. Kita masuk, beli apa ya? Terus tadi tuh bingung gitu karena susah banget cari makanan yang bener-bener nutritious. Kalau oh mau beli sosis tapi kan dia processed food, kita baca compositionnya juga isinya fatnya tinggi, sugarnya tinggi. Masa kita mau rekomendasi makanan ini juga salah juga nanti. Beli fruits, oke, beli fruits tapi proteinnya mereka dapat dari mana? Akhirnya Hmm. nggak ada protein juga. Jadi memang memang agak susah gitu. Tapi kalau ngobrol sama teman-teman yang sering traveling keluar, di luar mungkin lebih oke karena mereka ketersediaan bahan makanan whole foods-nya itu cukup lebih oke lah dibanding minimart sini gitu. Jadi kalau 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 di sini bisa pengadaan yang kayak gitu mungkin akan lebih membantu ya untuk orang-orang yang struggling buat cari makanan yang benar-benar whole foods juga gitu. Iya, 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 iya. Iya, kalau di luar sih lebih gampang sih. Di luar Mm-mm. maksudnya kalau ke supermarket, gue waktu tinggal di New Zealand emang gampang. Begitu masuk ke supermarket minimarket itu kita mau nyari daging daging yang asli itu gampang sih. Ya, It's not as difficult as kalau kita di Indonesia kan harus ke pasar tradisional ya. atau Mm. ke supermarket gede. Kalau yang di sekitar rumah kan nggak ada gitu kan. Mm-mm. Ya, ya. Ya, ya. Oke, thank you so much dok waktunya. Ya, Sebelum kita sama-sama. akhirin, ada nggak pesan-pesan terakhir ke teman-teman yang nonton? Kira-kira pesan penting apa Um, yang harus kita sampaikan? Pesan terakhir yang pasti kalau kalau ada yang tanya tips untuk ngubah habit tuh gimana, paling gampang itu kita utamakan dulu makan whole foods. Karena dengan makan whole foods tuh pasti akan membantu. Utamakan makan protein, serat dulu karena secara nggak sadar karbo tuh di mana-mana ada gitu. Kadang kita makan buah juga ada karbonya gitu. Jadi kalau kita nggak usah utamain karbo dulu karena tanpa kita sadari kita pasti makan karbo kok sebenarnya. Tapi lack of protein itu yang benar-benar kita perlu perhatikan banget nih karena ternyata itu salah satu yang bisa ngebantu untuk ngatasin stunting, ngatasin obesitas, ngatasin malnutrition dan lain-lain gitu. Kemudian untuk orang-orang yang udah mengalami malnutrisi atau obesitas, nggak usah takut juga gitu. Semua tuh ada solusinya gitu. Asalkan kita punya niat, kita konsisten, kita mau berubah, satu langkah kecil itu berharga gitu. Pasti kita bisa lah, kita bisa atau kita mau motivasi dan kita mau berubah dengan benar gitu. Terus yang berikutnya mungkin banyak-banyak membaca atau banyak-banyak mencari informasi supaya jadi Renzana pinter juga, jangan termakan hoax, jangan termakan mitos, karena memang banyak nih yang beredar dan kita berusaha untuk fight juga, cuman kalau tanpa bantuan teman-teman semua yang juga proaktif mencari informasi yang benar pun juga pasti akan susah untuk kita break the myth ini gitu. Dan yang berikutnya, ya terakhir mungkin ini nutrisi itu tuh PR kita bersama gitu, bukan PR pemerintah aja, bukan PR dokter aja, bukan PR tenaga medis aja, tapi PR kita semua karena semua orang di semua siklus kehidupan, baik itu bayi, balita, remaja, dewasa, even lansia juga akan bisa ngebantu untuk nge-break cycle yang ini supaya lebih bagus lagi untuk 20 tahun depan untuk generasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi semua langkah tuh berharga. Jadi nggak ada yang langkah yang nggak penting dan nggak berarti tuh nggak ada gitu. Yang penting niat yang baik pasti akan ada hasil yang baik juga. Gitu. Amazing dok, thank you so much dok. Dok Thank you so much. Aku juga a- dok ada TikTok gak? Dok, ada. Cuman aku cuman kayak sekarang aku nggak gitu aktif gitu loh. Karena gimana ya oh I kayak see. iya, ada sih. Aku juga lagi coba aktif di TikTok sih. Soalnya memang sekarang edukasi lebih banyak orang baca TikTok, jadi lebih Ya, banyak Pak, menjangkau saya masyarakat. Instagram kayaknya Instagram udah, agak turun ya, TikTok memang lebih lebih ini sih, lebih banyak iya. ya orang lebih ini.